Bagaimana cara mengubah personal brand kita menjadi mesin uang yang laris manis di tahun 2025 ini? Oke teman-teman semua, banyak di antara kita yang juga sekarang mungkin penasaran bagaimana pengen bangun personal brand tapi bingung mulainya dari mana. Karena banyak banget di antara kawan-kawan kita yang lain yang sudah terbukti works proven, ketika personal brandnya terbangun dengan baik gitu ya, maka jualan menjadi lebih mudah. Contoh misalkan, beberapa di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, partner bisnis kita di TikTok, yang main di TikTok gitu ya, ada katakanlah saya sebut nama Bidan Suruni dengan yang penghasilan luar biasa dari produk skincare yang dia jual. Sebelum dia akhirnya memutuskan untuk menjual produk skincare, tapi dia bangun personal brandnya dulu sebagai bidan gitu kan. Sampai akhirnya dia ketemu dengan partner yang tepat, menyediakan manajemen dan juga produk operasional yang tepat, boom, meledak gila-gilaan. Contoh yang lainnya adalah dokter detektif. Kalau Anda tahu tentang dokter detektif, sebelum akhirnya dia sekarang viral di mana-mana gitu kan, tentunya Anda harus sadari dan pahami bahwa dia punya pengalaman yang bertahun-tahun, lebih dari 15 tahun dalam dunia klinik gitu kan, dalam dunia skincarean. Namun produk secara satuan yang bisa dijual secara publish massal di Indonesia itu belum banyak. Sampai akhirnya apa? Ketika personal brandnya terbangun baik gitu ya di sosial media dengan segala dramanya gitu ya, dan membuat akhirnya produknya terjual secara masif, bahkan tembus di angka miliaran rupiah. Persamaan di antara dua orang ini adalah dua-duanya punya personal brand yang sangat kuat. Yang awalnya personal brand yang mungkin awalnya tidak ada niatan ke arah monetize, walaupun saya yakin di antara mereka juga punya arah ke sana, niat ke arah sana, yang akhirnya menjadi mesin cuan di tahun-tahun berikutnya, termasuk juga di tahun ini, di tahun 2025. Itu kalau misalkan main dunia skincare. Bagaimana dengan dunia yang lain, katakanlah dunia edukasi? Wah, udah juga terlalu banyak. Sebut nama, katakanlah Dery. Dery yang sekarang punya podcast namanya Kasih Solusi gitu kan. Dia memberikan panggung untuk kawan-kawan UMKM untuk bisa mensupport mereka, menemukan solusi terbaiknya sesuai dengan namanya. Podcastnya luar biasa jadi besar. Sampai Master Deddy Corbuzier aja invest di dalamnya gitu kan. Personal brandnya terbentuk, sekarang mau jualan affiliate apapun dia kayaknya tinggal titip link di kolom komen aja, bener gak? Personalnya terbangun dan itu baik gitu ya. Termasuk juga beberapa tokoh edukasi lainnya. Misalkan siapa? Misalkan dalam dunia branding ada yang namanya Pak Subiakto dan juga Dodi Zulkifli. Ya ada dalam dunia finance ada yang namanya Yuzak. Ini kawan-kawan kita semua yang saya sebut ya. Ada yang dalam dunia digital marketing, ada yang namanya Kodeni Santoso gitu kan. Nah ini mereka punya personal branding. Jadi ketika narik duit bahasanya itu jadi gampang gitu ya. Ya termasuk saya pribadi ketika sekarang saya jualan e-book, e-course, workshop yang selalu full seat gitu kan. Itu karena personal brandnya sudah terbentuk gitu ya. Sehingga jadi mesin uang buat orang lain akhirnya mau trust ke kita dan mau beli produk kita. Nah cuma masalahnya adalah itu kan yang terjadi dalam artian ujungnya. Nah prosesnya itu seperti apa? Kang, bagaimana cara bangun personal brand dari nol gitu ya? By the way, saya perlu sampaikan kepada Anda, kalau Anda bertanya bagaimana cara bangun personal brand dari nol, saya harus sampaikan bahwa saya bangun personal brand dari minus. Di tahun 2012, saya pernah bangkrut besar gila-gilaan dan ini sudah sering saya ceritakan di berbagai macam video saya. Silakan Anda cari saja di YouTube saya gitu ya. Ketika itu kawan-kawan, saya harus berhubungan dengan 645 orang investor yang menitipkan uangnya pada saya yang saya investasikan kepada orang lain. Ya, orang lain tersebut ngilang, kabur gitu ya. Total kerugiannya 7,7 miliar. Artinya, saya harus mengembalikan nama baik saya di hadapan 645 investor ini beserta keluarganya. Ya. Anggap plus 4 lah gitu ya, kalinya gitu ya. Nah itu banyak. Maka setiap kali saya bikin postingan di Facebook, di Twitter, hujatan semua isinya. Isinya apa? Kembalikan uang saya gitu ya. Pokoknya saya nggak mau tahu, yang saya tahu lu gitu kan. Uang saya 50 juta kapan mau dibalikin? Wah nagih-nagih bukannya japri lewat Instagram. Waktu itu bukan Instagram, Twitter, lewat Twitter dan Facebook. Itu di tahun 2012. Sampai akhirnya saya membangun personal branding ketika itu mengubah derita saya ketika itu menjadi cerita. Mengubah tragedi menjadi komedi saya, guyonan di orang-orang sekitar. Dan menjadikan itu semua menjadi pundi-pundi cuan. Qadarullah, singkat cerita, dalam waktu 5 tahun utang selesai, lunas selunas-lunasnya, sampai akhirnya namanya hidup adalah ujian. Ini poinnya adalah saya dihujat gila-gilaan. Artinya saya kembali lagi membangun personal brand dari minus. Tapi alhamdulillah izin Allah azza wa jalla Rabbi, walaupun bahasanya tuh itu butuh perjuangan ekstra terutama masalah mental gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya apa? Ya perusahaan saya terus tumbuh gitu ya, income terus dapat, bahkan partner terus banyak yang ngajak gitu. Artinya personal brand saya kembali terbangun.
Pertanyaan muncul, apa yang sebenarnya dilakukan sehingga bisa cepat begitu? Ada dua cara, teman-teman. Ya. Kalau Anda mau cara cepat, maka lakukan ini. Kalau Anda mau cara yang benar, lakukan yang ini. Mau yang mana nih? Yang benar atau yang cepat? Saya sampaikan yang benarnya dulu ya. Kalau Anda pengen bangun personal brand secara benar, ya, artinya fundamental gitu ya, Anda harus punya satu, tentukan dulu profesi Anda apa. Katakanlah dalam dunia public speaker. Public speaker ada motivator, ada trainer, ada konselor, ada mentor, ada coach. Nah itu mana Anda ya? Anda tentukan dulu. Dalam dunia perskincarean mau jadi dokter, mau jadi owner skincare, mau beauty influencer atau apa? Konten kreator yang mana nih? Konten kreator detailnya seperti apa gitu kan? Konten kreator, YouTuber atau TikToker, selebgram gitu ya. Atau Facebooker ya, Facebook apa panggilannya. Profesi Anda apa? Itu yang pertama. Sok tulis profesi Anda apa. Kedua, kalau Anda sudah ketemu profesinya apa, kompetensi Anda apa? Kompetensi saya adalah jualan misalkan ya. Kompetensi saya adalah digital marketing. Kompetensi Anda adalah saya ngedit. Kalau kompetensinya sudah kejawab, yang ketiga adalah tentukan reputasi Anda apa. Jadi profesi, kompetensi, dan juga yang ketiga reputasi. Apa reputasi yang pernah Anda bangun? Oh, saya pernah ikutan MasterChef Indonesia gitu kan. Oh, saya pernah ikutan Indonesian Idol gitu. Oh, saya pernah ikutan kontes gitu ya. Oh, saya pernah bikin buku misalkan kalau penulis. Oh, saya pernah punya album kalau dia penyanyi gitu. Kalau Anda sudah ketemu reputasinya, tentukan prestasi yang pernah Anda torehkan apa. Oh, saya pernah menang juara 1. Oh, saya pernah jualan buku bestseller. Oh, saya pernah bikin workshop full seat gitu ya. Saya jualan laris manis, saya launching meledak gila-gilaan, saya punya murid ribuan orang. Nah itu prestasi. Kalau sudah ketemu prestasinya apa, Anda berikutnya ada yang harus Anda bikin adalah apa diferensiasi Anda dengan yang lain. Oh saya mah adalah diferensiasinya saya dibandingkan yang lain adalah dalam cara saya ngomong. Oh pada saat saya berpakaian. Oh saya mah di sini rambutnya diikat, ini ya itu kalau misalkan tampilan. Ya. Saya mah perbedaannya ada dari segi konten yang saya bagikan, faceless misalkan, bebas. Ketika Anda sudah ketemu diferensiasinya apa, bagaimana Anda eksistensinya, Anda aktif di sosmed, di mana aja, di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube, eksistensi. Dan yang terakhir adalah konsistensinya. Nah itu fundamental. Nah, apa aja itu barusan? Silakan Anda ulang lagi ya video ini. Itu kalau Anda mau mainnya adalah main fundamental. Main cara benar. Dan itu butuh waktu. Dalam masalah 3 fundamental utama aja, kompetensi, reputasi, prestasi butuh waktu Pak. Contoh. Saya adalah bangun personal brand dengan gaya cara benar, gitu kan. Kompetensi saya jualan, teman-teman. Ya, reputasi saya adalah jualannya laku. Prestasi saya apa? Mana bukti lakunya? Mana bukti larisnya? Setiap buku yang saya tulis, 24 buku alhamdulillah Hazim Fadil Robi bestseller. Setiap saya bikin kelasnya alhamdulillah full seat, padahal itu mahal. Setiap kali saya ikutan kontes affiliate, semuanya menang juara 1 dan menang ratusan juta rupiah bonusnya. Nah, 3 ini aja udah berat deh. Itu prestasi kan? Nah, baik lagi ini tentu ini Hazim Fadil Robi tentu semuanya gitu ya. Pertanyaannya adalah apa prestasi Anda? Kang saya nggak punya prestasi Kang, maka di sinilah Anda membangun prestasi. Makanya fundamental itu butuh waktu. Contoh lagi supaya lebih gampang lagi, fenomena dokter detektif gitu kan. Dokter detektif adalah dokter yang muncul tiba-tiba, walaupun nggak tiba-tiba ya, muncul beberapa bulan lalu gitu kan, dong rame 1 juta follower dalam 1 bulan. Tiba-tiba rusuh dengan sejawatnya dokter juga rame, kita bedah personal brandingnya. Profesinya dokter, kompetensinya pastinya adalah tentang dunia medis dan juga kecantikan karena dokter kecantikan kan. Dari segi reputasinya apa? Reputasinya dia bertahun-tahun, 15 tahun ya dalam dunia kecantikan ini gitu ya. Prestasinya apa? Dia punya klinik dan dia juga punya kemampuan untuk formulasi. Narasinya apa? Narasi overclaim kan gitu ya. Narasi membuka screen overclaim sehingga dokter itu adalah dokter kecantikan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, yang punya klinik gitu kan, yang dia tahu spesialis formulasi, yang dia membongkar screen overclaim, rame. Nah itu narasi dan yang komplit gitu kan. Nah gimana aku bisa cepat Kang? Nah itu nanti kita ngomongin cara cepat. Dalam titik ini teman-teman ketika Anda nonton saya, Anda sudah tahu gimana cara bangun personal brand yang benar. Gimana Kang supaya cepat? Nah kalau mau cepat nih, Anda pegang lagi nih kunci-kuncian. 1, Anda harus bikin rivalitas. Nomor 1 adalah kompetisi. Rival Anda siapa? Kalau Anda punya nyali, mention dia, ya, berantem sama dia. Tapi sekali ini cepat, cara cepat. Karena itu akan membuat Anda bakal naik. Ya. Siapa nomor 1-nya naik, wow, itu bakal langsung ke spotlight. Kedua adalah kontroversi. Anda lakukan sesuatu yang kontroversi, nature ataupun nurture. Nah, secara alamiah ataupun secara tidak disengaja gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sensasi. Sensasi itu flexing.
Maka jangan heran orang-orang yang flexing kemana-mana, jadi pamer McLaren, Lamborghini, Porsche, apa segala macam, atau duit gumpung, gitu kan. Atau bagi-bagi duit yang ratusan juta sekali, itu pasti cepat viralnya. Karena sensasi. Nah terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah sesimpel Anda kolaborasi sama siapa, yang dia lebih terkenal, yang lebih dia lebih influencer, dia akan meledak. Nah maka kalau Anda pengen bangun personal branding secara kuat, fundamentalis dan cepat, kombinasikan dua faktor ini. Kebayang dong kalau misalkan Anda jago banget di bagian kompetensi, reputasi, prestasinya, plus Anda collab sama orang terkenal, atau Anda nyari musuh sama orang yang terkenal, gitu ya, nyari perkara, gitu, atau Anda flexing terhadap itu semua, cepat gila-gilaan naik gitu. Kebayang teman-teman semua? Ini adalah cara ngubah personal branding jadi mesin uang di era bisnis digital saat sekarang, teman-teman semua. Pertanyaannya adalah Anda berani atau tidak, Anda punya nyali tidak untuk naikin cara cepat. Kalau Anda gak punya nyali, jangan main cara cepat, mainin cara fundamental, naikin cara benar gitu. Kebayang teman-teman semua? Nah kalau Anda pengen kebayang lagi lebih detail, lebih terstruktur dari apa yang saya sampaikan barusan, tonton aja e-course-nya di Siap Pinter yang berjudul Personal Brand ya. Itu beberapa kali saya sampaikan di sini supaya Anda dapat gambarannya. Itu teman-teman tentang personal brand. Jadi intinya adalah kawan-kawan semua, kalau kita punya kemampuan dalam develop personal brand dan bisa dijagain itu semua, itu bisa jadi mesin uang yang luar biasa besar di kemudian hari. Tentu nanti kalau Anda ada niat untuk bikin produk digital yang dimana personal brand itu nanti Anda tuangkan nantinya dalam berupa kompetensi yang Anda ajarkan dalam bentuk e-book, e-course ataupun kelas, ya itu beda cerita lagi ya. Itu yang saya sampaikan di program membership digital product creator.id bersama Mas Andrian Rupiah. Kalau Anda pengen dibimbing juga silakan Anda masuk ke akses tersebut ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini memberikan gambaran kepada Anda semua untuk bangun personal brand dan bisa menetes personal brand tersebut jadi mesin cuan uang di tahun 2025 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.